Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SDI Al-Firdaus kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini diberi kesehatan, keselamatan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, anak-anak sekalian sudah lama sekali ya tidak belajar karena sedang libur semester. Kembali semangat belajar ya. Coba semuanya Al-Firdaus siap. Nah, anak-anak peralatannya sudah disiapkan? Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, anak-anak, kalian itu merupakan bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkunganmu. Kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Contohnya, kalian ikut bekerja bakti, membersihkan lingkungan, menanam pohon bersama di lingkungan tersebut. Nah, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Nah, kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bangsa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ayo, masih ingat siapakah Bapak Proklamator kita? Betul sekali Mbak Nira, yaitu Pak Karno dan Pak Hatta. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Kita sebagai warga masyarakat harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Nah, anak-anak, tahukah kalian makna proklamasi kemerdekaan itu? Ya, makna proklamasi kemerdekaan itu diantaranya 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, anak-anak, kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia ini merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum pada pasal 31 ayat 2. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Selain itu, agar lingkungan sejahtera, kita harus memperhatikan sampah di sekitar kita. Nah, anak-anak, jenis-jenis sampah itu ada 2, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan yang dapat terurai secara alami serta dapat menyuburkan tanah. Nah, sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat terurai secara alami. Contohnya ada botol plastik, kaca, besi, dan lain-lain. Nah, agar sampah tersebut tidak merusak lingkungan, bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah kerajinan, seperti misalnya vas bunga, dompet, dan lain-lain. Coba anak-anak, kalian tengok di rumah kalian ada bahan bekas apakah yang kira-kira bisa kalian buat untuk dijadikan sebuah kerajinan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu masa remaja itu juga disebut sebagai masa pubertas? Masa remaja adalah masa penyesuaian diri dari awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Akan ada banyak perubahan diantaranya fisik kita. Nah, masa pubertas itu biasanya dimulai pada umur yang berbeda-beda.
Nah, biasanya dimulai pada umur 10 sampai 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira usia 18 hingga 22 tahun. Nah, ini ada ciri-ciri fisik pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, untuk anak laki-laki yaitu perubahannya badan bertambah tinggi dan besar, otot, dada, dan bahu melebar, tumbuh jakun dan suara menjadi berat, tumbuh kumis, jambang, janggut, dan rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh, dan mulai tumbuh jerawat. Ayo coba kalian lihat apakah kalian sudah mengalaminya. Nah, untuk anak perempuan yaitu ada perubahan bertambah tinggi dan besar, pinggul mulai melebar, tumbuh rambut halus pada beberapa bagian tubuh, dan mulai berjerawat, dan ada yang sudah mulai menstruasi. Nah, anak-anak, salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam ini untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Di antaranya 1. Reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Yang ketiga, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Yang keempat, berhemat air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kalian lihat, Tice mempunyai sebuah contoh poster. Nah, sudah diperhatikan? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Nah, anak-anak, silakan diperhatikan unsur-unsur poster. Yang pertama ada judul. Judul yang dibuat poster harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, gambar. Gambar membuat poster lebih menarik dan memperjelas isi poster. Yang keempat, sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster didapat berasal dari berbagai sumber. Selain mempunyai kewajiban terhadap lingkungan, juga kita harus melindungi kesehatan diri, diantaranya dengan menjaga pola makan. Terutama saat kalian di sekolah, tidak jajan sembarangan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus karena siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan masih banyak jajanan yang mengandung rodamin, formalin, borak, serta pemanis buatan dengan kadar yang sangat tinggi. Nah, tentunya bahan-bahan ini dapat membuat tubuh kita menjadi gampang terkena penyakit. Nah, tahukah kalian rodamin ini adalah zat pewarna tekstil, dan formalin itu adalah bahan pengawet jenazah, serta borak adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Betapa bahayanya bahan kimia tersebut jika masuk ke dalam tubuh akan menumbuhkan penyakit. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang aman untuk kita konsumsi. Nah, anak-anak sekarang perhatikan interval nada. Interval adalah jarak antara dua nada. Interval harmonis dan dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Nah, anak-anak sampai di sini dulu belajarnya bagaimana menyenangkan, bukan? Nah, ini diperhatikan, Tice mempunyai tugas, silahkan nanti dikerjakan. Setelah itu dikirim fotonya
dan diunggah ke Google Drive kalian masing-masing. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa rajin mencuci tangan pakai sabun, memakai masker jika keluar. Jika tidak penting, tetap di rumah saja, dan jangan lupa jaga jarak. Sebelum Tica akhiri, Tica mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak Tica sengaja, dan anak-anak tetap semangat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.